صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوب الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, Habibin Al-Karim Al-Habib Syahyan bin Jufri Al-Idrus bin Idrus, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirinul hadirah, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan penuh keberkahannya. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, pewakil Masjid Riyadhus Shalihin, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Al-Imam Al-Ghazali, mata'ana Allah bituli hayatihi, kana syai'un ilailahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tubna ilallah, tubna ilallah, wa raja'na ilallah, wa nadimna ala ma fa'alna
wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian, kita masih membahas tentang seputar panca indera. Yang pertama mata sudah selesai. Yang kedua apa? Telinga atau kuping. Sekarang yang ketiga ya. Halaman 29. Ya, bagian bawah itu ada juga ada al-fasl tsalis al-lisan. Ya. Lisan. Apa lisan? Lisan itu bentuknya kecil. Ya. Lisan itu kalau bicara bisa menghantar kebahagiaan, bisa juga jadi musibah. Ya. Oleh karenanya ini lisan enggak bertulang, harus dijaga. Sebelum ngomong harus mikir dulu. Ya. Berapa banyak nanti kita disiksa, disungkurkan di hari kiamat gara-gara dosa lisan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Thumma 'alaika bihifdzil lisan. Kemudian 'alaika, wajib atas Anda, ya, ilzam bihifdzil lisan, menjaga lisannya. Ya, menjaga lisan gitu. Nah, lisan ini adalah nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah yang sangat besar. Dengan lisan kita bersyahadat, ya, bertauhid kepada Allah. Mengaku ada Rasulullah, lisan. Ya. Tadinya kafir, ketika dia syahadat jadi muslim. Itu pengaruh lisannya, ya. Jadi lisan bisa mengantar orang untuk ibadah, bisa mengantar juga untuk jauh dari Allah. Ya. Wajib atas Anda menjaga lisan, wadabtihi, dan mengaturnya tuh lisan tuh. Yang wattaqyidihi, dan mengendalikannya. Jangan mentang-mentang mulut-mulut gua, yang ngomong semua aja, ya. Nanti ingat kata Nabi apa? Manusia disungkurkan ke dalam api neraka gara-gara apa? Ini lisannya yang kagak terjaga. Ya. Memang mulutnya kita, tapi yang mendengar kan kuping orang lain. Ya, yang ngomong celekut aja sakit. Jadi wajib atas Anda menjaga lisan, mengaturnya dan mengendalikannya. Ya. Fa innahu, sesungguhnya lisan itu asyaddul a'dha'i, ya, anggota tubuh yang, ya, asyaddu yang paling apa? Jimahan, yang paling usil ya, usil aja loh, ada ya, orangnya ngaco aja loh, ya. Wa tughyanan, dan anggota tubuh yang paling tughyan, ya,
dosa melampaui batas, dosa besar itu. Wa aktsaruha fasadan wa udwana. Dan lisan ini banyak membawa fasadan, kerusakan, wa udwanan dan permusuhan. Coba saya suka kasih gambaran tuh ya. Istri kita dari subuh udah masak, udah semua, ya, udah bangun, udah rapihin semuanya. Kita tak tahu, ya, nyapa istri itu pagi-pagi. Masak apa mah? Nasi goreng. Nasi goreng terus mah bosan. Baru gitu doang, ya, bosan. Itu gara-gara bicara seperti itu istri kita langsung ngambek tuh, ya. Diem istri kita tuh, ya. Jadi suasana rumah kagak enak tuh, kagak nyaman, nggak harmonis, ya. Gara-gara apa? Kita ngomong kagak dipikirin. Nah itu bini kita udah capek-capek dari subuh masak, kagak dihargai. Nabi itu kagak pernah mencela makanan, ya, apa yang dikasih dimakan, gitu. Bersyukur. Sebaliknya, masak apa mah? Masak nasi uduk. Wah, itu kesenangan abang tuh, ya. Kita ngomong begitu tuh, kuping istri kita langsung nyetrum ke otaknya, ke hatinya, senang banget itu, ya. Kita berangkat kerja sampai sore, istri kita hatinya riang, senang, nunggu abangnya pulang. Tapi kalau kita ngomongnya jelek, sampai kita pulang sore dia ngambek kayak diem aja, ya. Gara-gara apa? Gara-gara lisan, ya. Kita kagak takyid, nggak dobet, kita nggak atur, kita nggak kendalikan. Akhirnya ngomong seusil-usilnya, seenak-enaknya, begitu. Makanya dikatakan lisan itu adalah aktsaruha fasadan wa udwana. Paling banyak membawa kerusakan dan permusuhan, gitu. Wa laqad rawaina an Sufyan bin Abdullah, telah diriwayatkan kepada kami dari Sufyan bin Abdullah, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aktsaru ma takhafu alayya, apa yang seringkali gitu, atau banyak sekali membuat engkau khawatirkan kepadaku, gitu. Bahasa pemahamannya, ya Rasulullah, yang paling banyak engkau khawatirkan kepadaku apa, gitu. Nabi jawab, fa akhadha alaihi salatu wassalamu bilisani nafsihi thumma qala hada, ya. Nabi kemudian pegang apa? Pegang lisannya, bil hada, ya. Yang saya takut itu nih, lisan nih, jaga jangan ngomong sembarangan, gitu, ya. Tsumma qala hada wa an Yunus, dan dari Yunus bin Ubaidillah, inni wajadtu nafsi tahtamilu mu'natas siyami fil harri syadidi bil bisrah, ya. Ini Yunus bin Ubaid berkata, sesungguhnya aku mendapatkan diriku tahtamilu, bisa tahtamilu,
bisa menanggung, katakanlah, ya, bisa mengatasi gitu. Mu'natas siyami, beratnya puasa fil harris syadidi, di suasana yang sangat panas, bil Bisrah, di kota Basrah, di Baghdad. Dia puasa begitu panasnya, tapi dia bisa tahammul tuh, bisa tahan. Ya, dia kuat. Saya pernah Pak dulu 2 tahun di Mesir puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari buka begitu. Itu kalau pas masuk musim panas, Masya Allah, ya sampai hampir 47-48. Oh, panas banget. Kalau kurang kuliah itu udah buru-buru pengen masuk ke kulkas aja. Saking panas. Di Mesir ada 4 musim. Ya. Kalau di Sudan hanya 2 musim. Musim panas sama panas banget. Panas banget. Aduh. Di Sudan tuh panasnya Masya Allah lebih dari Mesir. Mesir kan ada musim dingin, ya, musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim. Wala tahtamilu tarka kalimatin la ta'niha, ya. Tapi Anda katanya itu apa, bukan ada. Tapi terikat nafsu. Tapi diriku ini ya tidak mampu tarka kalimat, meninggalkan sebuah kata la ta'niha yang kagak ada manfaatnya. Artinya apa? Dia puasa begitu panasnya dia bisa tahan, mampu. Ya, itu dirinya. Tapi dirinya nih menahan kata-kata yang keluar dari mulutnya kagak ada manfaatnya, kata-kata fudul, itu dia kagak mampu. Gitu. Ya. Fa'alaika idzan, maka wajib atasmu idzan kalau begitu. Kalau begitu wajib atas Anda bitahaffudi jaddan. Ya, menjaganya, memeliharanya jaddan dengan baik. Wabadil majhud, dan sekuat kemampuannya. Kita harus bisa menahan ini. Jangan sampai mulut kita ngomong ngaco aja kagak ada faedahnya. Malah yakni, yang bukan urusannya diomongin aja. Ya. Sekali ngomong, wah, fudul, berlebihan. Gitu. Wa tadhkura khamsata usulin. Ya. Dan ingatlah 5 dasar. Ahaduha marwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Salah satunya apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah ridha kepadanya. Ya. Anabna Adam idza asbaha bakaratil a'dha'u kulluha ilal lisan. Ya. Sesungguhnya anak Adam ini kalau udah di pagi hari itu bakaratil a'dha' kulluha, semua anggota tubuhnya tuh bakar, ai asra'at, ya, cepat banget itu, ya, cepat nyambernya ilal lisan, ke lisan. Jadi kita kan apa aja dari anggota tubuh ini, lisan yang apa menjadi keluar ungkapannya, ya. Kita sakit dikit, aduh, udah keluar lisan yang ngomong.
kita pengen sesuatu, mulut yang pas kontak kayak nyetrum, ya. Wa qulna lahu, dan kami katakan kepadanya pada lisan, nan suduka antastaqima, gitu. Maksudnya aynas alukallah billah, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu antastaqima, agar lisanmu itu lurus gitu. Ya, kalau seandainya nyeletuk ngomong yang lurus, yang benar gitu. Fa innaka, sesungguhnya Anda, lisan maksudnya. Ini istaqamta, ya. Jika engkau lisan, jika tubuhnya kan, jika engkau lurus, istaqamna, maka badan kita semuanya jadi ikut lurus. Ya, ini ungkapan anggota tubuh ke lisan. Ya, anggota tubuh itu mengatakan nan syuduka, artinya aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya antastaqima, agar engkau tuh lisan lurus begitu. Fa innaka, sesungguhnya engkau ke lisannya. Ini istaqamta, jika engkau lurus, istaqamna, maka kami semuanya juga akan ikut lurus begitu. Wa ini wajahta wajadna wajadna, ya. Sebaliknya, jika engkau kalau ngomong bengkok, kagak bener, usil, ya wajadna, maka kami pun anggota tubuh juga akan jadi ikut bengkok gitu. Qultu, aku katakan, kata siapa, kata mu'allim, wal ma'na fihi, ya, wal ma'na fihi, di sini maksudnya ai hadzal hadis al-marwi an Abi Sa'id, ya. Arti wal ma'na fihi tadi ungkapan-ungkapan atau hadis-hadis yang disampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wallahu a'lam, ya, dan Allah yang Maha tahu. Anna nutkal lisan yu'athiru fi a'dha'il insan. Anna, sesungguhnya, nutkal lisan, nutuk tuh artikulasi, omongan, ucapan lisan itu yu'athir, ya, berpengaruh, membekas gitu, fi a'dha'il insan, pada seluruh anggota tubuh manusia, ya. Bi taufiqi wal khidlan, baik kata-katanya itu yang penuh dengan ketaatan yang bagus-bagus, atau sebaliknya, ya, khidlan, kata-katanya yang jauh daripada ketaatan kepada Allah gitu. Jadi kalau lisan kita ngomong baik, itu pengaruh ke anggota tubuh semuanya. Kalau mulut kita jelek aja ngomong, juga pengaruh ke anggota tubuh gitu, ya. Yu'akkidu hadzal ma'na ma hukiya, ya. Makna ini ditegaskan ma hukiya, sebagaimana diceritakan an Malik bin Dinar, dari Malik bin Dinar, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, idza ra'aita qasawatan fi qalbika, nih, ya, jika engkau melihat, menyadari, memahami ada qasawah, ada kekerasan di hatimu, ya, wa wahnan fi badanika, dan kau dapati ada kelemahan, wahnan itu dhaif, ya, ada kelemahan itu di dalam badanmu, ya, wa hirmanan fi rizqik, dan hirman aymanian, tercegah, ya, ketika kagak dapat rezeki, ya. Saya ulang,
Kata Malik bin Dinar, apabila engkau mendapatkan hatimu keras, ya, kemudian badanmu tuh lemah untuk taat sama Allah, diajak yang lain-lainnya semangat, seger, dan diajak yang baik-baik, amal soleh, ya, badannya agak kuat, ya. Kemudian wahirmanan firzik, Allah kagak kasih rezeki itu. Hirman itu jauh dari rezeki. Fa'lam, ketahuilah, sadarilah di sini, sadarilah, annaka qad takallamta fima la ya'nika. Sesungguhnya Anda telah berbicara terhadap sesuatu yang kagak ada manfaatnya, ya, yang sia-sia, begitu. Jadi kan begini, ada hubungannya tuh di kitab Barakallahu Ubudiyah. Allah pengen kirim rezeki ke rumah kita. Gara-gara kita gibahin tetangga, ya, ngomongin jelek orang lain, tadinya mau ke rumah kita kagak jadi rezeki itu. Ya, jadi maka di sini apa? Hati-hati mulut kita jangan ngomong sembarangan. Tuh. Sadarin. Kalau hati ente keras aja, berarti kita suka ngomong ngaco. Kalau badan kita penyakitan, lemah, diajak ibadah berat, berarti kita suka mulutnya ngomongnya ngaco, ya, ngomongnya kagak malayani. Kemudian jika rezeki kita susah banget, berat aja, ya, mendingan diajak kita muhasabah, ya, rubah tuh mulutnya, bicara yang baik-baik. Yang paling aman udah banyak baca Quran, banyak selawat, banyak berzikir, banyak istighfar, banyak tasbih, begitu, ya. Daripada ini ngaco, udah itu yang baik. Kalau tiap hari baca Quran kan bagus-bagus, ya, atau berselawat. Nah itu, apalagi ada hadis, barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah kasih rezeki dari sangka-sangka, ya. Tapi kalau ngomongnya, ya, yang kagak baik-baik, malah rezekinya Allah buat susah, ya. Dan nasihat bagus banget. Jadi pemahamannya, fa'lam, sadarlah, annaka qad takallamta fi ma la yanika, Anda telah berbicara sesuatu yang bukan urusanmu, ya, sesuatu yang kagak ada manfaatnya. Maka apa hasilnya? Hatimu keras, badanmu lemah untuk beribadah, dan rezekimu seret. Nah itu amannya begitu. Wal aslu tsani, yang kedua, dasar yang kedua, hifdzu waqtika, ya, jaga waktumu. Fa inna aktsara ma yatakallamu bihi al-insanu min ghairi dzikrillah ta'ala fa 'ala al-aqalli yakunu lagwan yadi'ul waqtu bihi. Ya. Yang kedua, dasar yang kedua, jaga waktumu. Fa inna aktsara ma yatakallamu, sesungguhnya yang paling banyak, ya, yang dibicarakan oleh manusia itu, ma yatakallamu bihil insan, sesungguhnya yang paling banyak yang dibicarakan oleh manusia, min ghairi dzikrillah, ya, itu kagak bermuatan zikir kepada Allah, gitu. Fa'alal aqalli, yang paling minimalisirnya, yang paling kecilnya adalah yakunu lagwan. Tuh. Kalau kagak berzikir, paling enggak dia lagwan dah. Apa lagwan tuh? Lagau. Main-main aja, ya. Yadiul waktu bi. Ya. Maka waktu itu akan sia-sia. Hilang begitu aja, kagak manfaat. Ya. Wa dzukira anna Hasan bin Abi Sinan, dan disebutkan
bahwa Hasan bin Abi Sinan marra ala ghurfati buniyat, ya, ay al-ghurfah, buniyat ay al-ghurfah, marra ala ghurfatin aliyah, buniyat ay al-ghurfah. Diceritakan, ya, bahwa Hasan bin Abi Sinan beliau melewati salah satu kamar, ya, ghuraf. Kamarnya kamar yang tinggi ini. Kemudian faqala, Pak, ini lihat orang-orang yang menjaga muhasabah lisannya ngomong begini aja sampai jadi apa? Jadi pelajaran buat kita semua. Jadi orang lewat, betul ini kamar tinggi banget nih. Ini loteng tinggi banget ya. Ya. Lihat. Beliau bilang gini, mundu kam bunyat hadhihi. Sejak kapan ya bangunan ini dibangun? Ya, bapak nih lewat nih di sebuah bangunan, sebuah kamar lah gitu. Cuma ngomong gitu doang. Sejak kapan ya ini dibangun? Ngomong begitu dong. Sejak kapan ya ini dibangun? Ya. Tsumma aqbala ala nafsihi. Ya. Kemudian dia mengintrospeksi dirinya. Wa qala ya nafsil gharurah tas'alina amma la ya'niki wa aqabaha bi shaumi sana. Ya. Wa qala ya nafsi, kemudian dia berkata sama dirinya sendiri. Ya nafsi al-gharurah, wahai jiwaku yang tertipu. Ya. Tas'alina, karena nafsu itu dia dianggap isim muannas majazi, maka tas'alina anti dengan perempuan. Engkau bertanya amalayanika, ya, engkau bertanya tentang sesuatu yang kagak ada manfaatnya bagimu. Ya, paham Pak? Jadi Pak Habib nih lewat nih, betul di satu gedung. Lalu terucap di mulutnya hanya kata-kata, sejak kapan ini ya gedung dibangun? Ya, ngomong begitu doang tuh. Kemudian summa aqbala ala nafsihi, kemudian dia muhasabah kepada dirinya. Wa qala, dan berkata, ya nafsi al-gharurah, wahai jiwaku yang telah tertipu. Ya, engkau telah bertanya, ya, terhadap sesuatu yang kagak ada manfaatnya. Ya. Wa aqabaha, lalu apa dia? Ya, dia langsung menyiksa dirinya atau memberikan pelajaran kepada dirinya bisaumi sana, dengan puasa 1 tahun. Ngomong begitu doang, lihat ya, para alim ulama mentarbiyah dirinya begitu beratnya agar apa? Tidak ada kata-kata yang keluar yang malah yahni. Ya, kata-kata yang fudul. Jadi Pak, ini udah beda ya. Ada orang bicara sahih, kazib, dusta, berdosa. Ini sidik, benar. Nah, tadi ada orang lagi bicaranya, dia sebenarnya juga kagak bermuatan dosa, tapi ada kata-kata yang sebenarnya kagak ada maknanya. Ya, hanya sekedar ya apa? Bacotan aja itu ya. Lepasan omongan doang. Ah? Iya, artinya dia keluar kata-kata gitu doang. Ya. Sampai apa? Di ikom dia, disanksi dia dengan puasa 1 tahun. Qultu, aku katakan, fayatuba lil muhtammina bi anfusihim. Beruntunglah orang-orang yang punya perhatian, ya, artinya dia menjaga bi anfusihim, pada diri mereka sendiri, begitu.
Wa ya waihal ghafilin, dan celakalah orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Alladzina khala'u al-idhar. Alladzina, orang-orang yang khala'u. Khala itu meninggalkan, ya, al-idhar. Pemahamannya la yahtamu bi nafsihi. Celaka orang-orang yang kagak perhatian sama dirinya sendiri. Gitu. Ya. Wa arkhawul inana, dan orang-orang yang suka ngumbar hawa nafsunya. Kalau orang ngomong apa aja yang gak ada manfaatnya, apa sih bahasa enaknya, ngebodor lah ya, gitu, mengawur-ngawur gitu. Apa? Ngomong ngalur ngidul tuh, ya pas itu. Bisa malayani itu yang ngomongnya kagak ada manfaatnya, yang bukan urusannya, apa aja. Lah tetangganya yang bangun rumah jendelanya 3 ke sana, dia ngomongin, itu kenapa dia bangun jendela 3 ya? Nah, apa urusan apa? Ya, itu salah satunya tuh. Bukan urusannya, diam aja udah. Ya. Nah, kita suka begitu tuh. Ya, kita pikir itu kagak dosa, tapi apa? Nah, itu kita membuka celah-celah untuk setan terus mengganggu diri kita. Ya. Jadi bilang, beruntunglah orang-orang yang muhtamina, punya perhatian kepada diri mereka sendiri. Artinya menjaga nih dirinya. Ya, yang sampai ngomongnya ngelindur ngaco gitu. Wa ya waihal ghafilin alladzina khada'u al-idhara. Dan celakalah orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Orang-orang yang tidak memperhatikan kepada dirinya sendiri. Wa arikhawul inana, dan selalu ngumbar hawa nafsunya. Gitu. Wallahul musta'an. Ya, semoga Allah menolong kita, menolong anggota tubuh kita agar senantiasa berada dalam ridho Allah. Bapak-bapak, doa selalu yang banyak. Allahumma lakal hamdu syuk, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya kalau baca ini malam-malam saya nangis, Pak. Kalau sudah wa antal musta'an, ya Allah. Ya. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, kepunyaanmu lah pujian. Ya, wa ilaikal mustaka, dan kepadamu ya Allah aku mengeluh, aku mengadu. Ya, kita banyak punya keperluan ini itu ya. Kemudian wa antal musta'an, engkau ya Allah Maha menolong. Ya, kita sadar kita lemah, enggak ada kekuatan, kita ini siapa, ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita sadar tidak ada daya, tidak ada kekuatan, hanya Allah yang punya. Banyakin Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, dirasakan ya dengan kondisi kita tuh. Dia Bapak tanpa terasa menangis itu ya. Walaqad sadaqal qailu wa ahsana haitsu yaqulu. Ya, sungguh benarlah, lihat. Qad ini masuk ke fi'il madhi, masuk ke fi'il mudhari. Ya. Kalau masuk ke fi'il mudhari punya makna ini terkadang. Tapi kalau masuk ke fi'il madhi, ini penguat dia. Apalagi dikasih lam taukid tuh, lah. Laqad asalah sadaqal qailu, asalnya begitu. Ya, apa ucapan tingkat pertamanya sadaqal qailu. Ya. Orang yang bicara itu benar. Ditambahin penguat qad sadaqa. Ditambahin lagi lam taukid, laqad sadaqal qail. Ya. Sungguh benar ya ucapan orang itu.
Wa ahsana haitsu yaqul, sungguh benar dan cakep banget ya ucapannya. Haitsu yaqulu, di mana dia berkata, waqtanim rak'ataini fi zulmatil laili idza kunta khaliyan mustarihan. Masya Allah. Ini pemahamannya. Idza kunta khaliyan mustarihan, jika Anda khaliyan mustarihan, punya waktu kosong, lagi nyantai, waqtanim, isilah ya, pergunakanlah, isilah rak'ataini, 2 rakaat aja, fi zulmatil lail, di tengah kegelapan malam. Apa bang, tengah malam banyak waktu kita kosong ya, ngapain kamu? HP aja, sampai subuh. Emang ya? Nonton TV aja. Tuh. Ya, idza kunta khalian, jika Anda punya waktu kosong, mustarihan, rehat, enak. Ya, jangan isi yang kagak. Waqtanim, pergunakanlah kesempatan itu rakaatain, 2 rakaat aja. Ya, menghadap Allah. Istilahnya apa? Tahajud, mohon ampun Allah, ya. Di tengah orang lagi pada tidur gitu. Ya. Wa idza ma hamamta bil lagwi fil batili faj'al makanahu tasbihan. Faj'al makanahu tasbihan, jadikanlah tempatnya untuk bertasbih. Idza ma hamamta bil lagwi fil batil, jika Anda tidak ingin jatuh ya apa dengan lagu, dengan permainan yang batil, maka jadikanlah ya waktu itu tempatnya untuk bertasbih ya, jangan buat main ya kan. Habis waktu kita nih bukan bersama Allah. Bapak-bapak sedang mengukur dirinya, kita akan kembali kepada Allah. Banyak waktu kita terbuang, yang dulu 5 waktunya belum sempurna, sekarang banyak kan kodo ya, amal soleh. Ada waktu kerjain itu 12 rakaat nih, jangan ditinggal ya, yang namanya sunnah muakkadah dijaga. Nanti Allah bangunan kita rumah di sorga, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, berapa? 6 ya. Lalu 4 rakaat sebelum asar ya, 2 juga boleh, 4 boleh. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib ya, lalu 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah sebelum subuh ya, kagak ada ba'diyah subuh. Itu dijaga aja tuh ya, banallahu lahu baitan fil jannah. Itu apa? Salat rawatib tuh, penyempurna sholat-sholat kita yang 5 waktu. Kita sholatnya masih main-main, hatinya belum hudur ya. Jadi bapak-bapak ini kita ngaji udah lama juga ya, biar ada peningkatan kualitas dalam ibadah kita ya. Kemudian ada juga kualitas dalam akhlak kita sehari-hari bersama Allah, bersama makhluk, biar nambah baik gitu ya. Taib waluzumus sukuti khairun minan nutqi. Luzum ya, senantiasa sukut, diam aja ya, itu khairun, lebih baik, minan nutqi, daripada berucap, ngomong ya. Wa in kunta fil kalami fasihan, wa in kunta fasihan fil kalam, segitu. Meskipun kata-kata Anda itu bagus ya, pasti bagusan diem deh
Ada istilahnya apa? Diam itu emas. Ya, diam itu emas. Ada yang mengatakan juga kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau bicara yang baik. Kalau kagak, diam deh, diam. Bahasa orang ini diam, deh diam. Cep. Ya. Ini ada cerita menarik juga ini. Ya. Katanya, fala tantiqu illa bi khair. Jangan ngomong kecuali yang baik-baik gitu. Ada cerita lagi dari Nabi Sulaiman. In kana al-kalamu min fiddah, jika kalam itu ya berupa perak katanya, fasukutu min dhahab. Ya, ini ungkapan cakapan dari Nabi Sulaiman. Apa ini? Kata Nabi Sulaiman begini. In kana al-kalamu min fiddatin, jika kata-kata itu ya berasal atau terbuat dari perak, fasukutu min dhahab, diam itu dari emas. Cakapan mana? Perak emas. Emas. Berarti bagusan ngomong apa diam? Diam. Ya. Coba. Ada lagi ungkapan ini. Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ya, ahli Arab datang ke Nabi berkata, "Dullani ala amalin yadkhul jannah." Ya Rasulullah, tolong tunjukkan saya pada amal yang membuat saya masuk surga. Ya. Kata Nabi apa? At'imil ja'i'a. Kasih makan orang-orang yang kelaparan. Kedua, wa askiz zama'an, kasih minum orang-orang yang kehausan. Ketiga, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Perintahkan kebaikan, cegah kemungkaran. Kemudian, fa in lam tatub fakaffa lisanaka illa min khair. Kalau kamu kagak pengen ngomong, tahan lisan kecuali yang baik-baik. Ya, azan ya. Yang baik-baik ngomong. Kalau nggak baik-baik jangan ngomong. Gitu. Wal aslu salis, asal yang ketiga, ya, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah, saya pengennya jamaah udah pada pegang tuh tasbih, biasa pegang tasbih. Ya, ada waktu dia beristighfar 1000 kali selawat, istighfar, ya, gitu ya, banyakin daripada enggak, biar kita punya amal soleh, ngumpulin. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala, ya Allah, dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'alamul ghuyub, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna a'malan salihan bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir.
Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma ufidukum wa la minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.